Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hasanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi filsafat ilmu. Ada 7 materi pokok yang akan kita bahas. Untuk itu, mohon diperhatikan ya, dan selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama yaitu pandangan tentang logika sebagai sarana ilmiah meliputi logika deduktif dan induktif. Apa sih itu logika deduktif dan apa itu logika induktif? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini ya. Logika deduktif. Logika deduktif merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya, sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Logika induktif. Logika induktif merupakan cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Untuk contoh dari logika deduktif dan logika induktif, kita bahas contoh dari logika deduktif terlebih dahulu ya. Contohnya, semua makhluk hidup itu memerlukan udara. Itu merupakan premis mayor. Budi adalah makhluk hidup. Itu merupakan premis minor. Jadi, Budi memerlukan udara. Kesimpulan yang diambil bahwa si Budi memerlukan udara adalah sah menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Pertanyaan apakah kesimpulan itu benar, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya juga adalah benar. Mungkin saja kesimpulan itu salah, meskipun kedua premisnya benar, sekiranya cara penarikan kesimpulannya adalah tidak sah. Untuk contoh dari logika induktif, untuk penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Umpamanya, kita memiliki fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, singa mempunyai mata, kucing dan berbagai binatang lainnya juga mempunyai mata. Dari kenyataan-kenyataan ini bahwa dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu semua binatang mempunyai mata. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip metodologi menurut pandangan René Descartes. René Descartes mengusulkan suatu metode umum yang memiliki kebenaran yang pasti. Dalam karyanya yang termasyhur, Discourse on Method, risalah tentang metode diajukan 6 bagian penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membicarakan masalah-masalah ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense, yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Untuk yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Untuk yang ketiga, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Untuk yang keempat, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode, seperti mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri, bertindak tegas dan mantap, dan berusaha lebih mengubah diri. Untuk yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia, yang terdiri atas dua substansi, yaitu res cogitans atau jiwa bernalar dan res extensa atau jasmani yang meluas. Yang terakhir, dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip metodologi pandangan Alfred Julius Ayer dan Karl R. Popper.
bahas terlebih dahulu prinsip-prinsip metodologi menurut Albert Julius Ayre. Dalam karyanya yang berjudul Language, Truth, and Logic, yang terkait dengan prinsip-prinsip metodologi adalah prinsip verifikasi. Ada dua jenis verifikasi menurut Albert Julius Ayre. Untuk yang pertama, verifikasi dalam arti yang ketat atau strong verifiable, yaitu sejauh mana kebenaran suatu proposisi atau duga-dugaan itu mendukung pengalaman secara meyakinkan. Yang kedua, verifikasi dalam arti yang lunak, yaitu telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah atau masa lampau dan ramalan pada masa depan sebagai pernyataan yang mengandung makna. Ayre juga menampik kekhawatiran metafisika dalam dunia ilmiah, karena pernyataan-pernyataan metafisika termasuk etika teologi merupakan pernyataan yang meaningless atau tidak bermakna, lantaran tidak dapat dilakukan verifikasi apapun. Untuk prinsip yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu prinsip metodologi menurut K.R. Popper. K.R. Popper merupakan seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran atau justification terhadap teori yang ada. K.R. Popper mengajukan prinsip verifikasi, yaitu yang pertama, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan secara kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Untuk yang kedua, cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan atau observasi secara teliti gejala atau simptom yang sedang diselidiki. Untuk yang ketiga, K.R. Popper menawarkan pembacaan baru dengan mengajukan prinsip falsifabilitas, yaitu sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu moralitas ilmu pengetahuan. Baik, untuk materi pada bab keempat ini yang akan kita bahas pertama kali yaitu tanggung jawab ilmu pengetahuan. Ada dua tanggung jawab ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu adalah berkembang secara pesat dan semakin eksoterik, sehingga para ilmuwan itu mengetahui akses-akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan hasil karya para ilmuwan. Tanggung jawab yang kedua, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki, seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Untuk yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Nah, ilmu bebas nilai adalah tuntutan setiap kegiatan ilmiah atas didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Joseph Situmorang, ilmu tidak bebas nilai. Ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus berkembang dengan mempertimbangkan aspek nilai. Ada 3 faktor ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu itu harus bebas nilai. Ilmu itu harus bebas dari faktor eksternal seperti faktor politis, ideologis agama dan budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Yang terakhir, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan yang etis, yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu ini dibagi sesuai kepentingan masing-masing, yaitu yang pertama, berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris analitis. Yang kedua, pengetahuan yang kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial.
Untuk yang selanjutnya yaitu moralitas ilmu pengetahuan. Manusia sebagai manipulator dan artikulator dalam mengambil manfaat dalam ilmu pengetahuan. Dalam psikologi dikenal konsep diri, dan Freud menyebut sebagai ID, ego dan superego. ID adalah bagian kepribadian yang mendorong biologi atau hawa nafsu dalam agama, dan hasrat-hasrat yang mengandung dua insting, libido atau konstruktif dan ideal hati nurani. Dalam agama, ada sisi destruktif manusia, yaitu sisi angkara murka atau hawa nafsu. Ketika manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, mereka dapat saja hanya memfungsikan ID-nya, sehingga dapat dipastikan bahwa manfaat pengetahuan diarahkan untuk hal-hal yang destruktif. Oke, kita lanjut untuk materi yang kelima, yaitu filsafat ilmu dalam perspektif Al-Ghazali. Nah, ini ada biografi dari Al-Ghazali. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali dilahirkan di Tusi pada 450 Hijriah. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya adalah memintal benang wol. Tentang berbagai ilmu pengetahuan ini, beliau telah mengarang banyak kitab dalam kajian dan karangan yang baik. Al-Ghazali menuju ke kota Baghdad dan mengajar di Madrasah Al-Nizamiyah, di mana beliau membuat kagum semua orang dengan ucapan sesempurnanya keutamaan dan sesempurnanya lisan. Al-Ghazali menjadi guru besar dalam usianya 25 tahun untuk mengganti gurunya yang telah pulang ke rahmatullah. Al-Ghazali mendapat kedudukan yang mulia di universitas tersebut. Klasifikasi kebenaran menurut Al-Ghazali. Untuk yang pertama, kelompok mutakalimun merupakan kelompok yang mengakui dirinya sebagai eksponen pemikir intelektual. Kelompok yang kedua, kelompok batiniat. Kelompok ini terdiri atas para pengajar yang mempunyai wewenang yang menyatakan bahwa hanya merekalah yang mendapatkan kebenaran yang datang dari seorang guru yang memiliki pribadi yang sempurna dan tersembunyi. Untuk yang ketiga, filsuf yang menyatakan diri sebagai kelompok logikus. Kelompok ini mengklaim bahwa merekalah yang paling berwenang berbicara dan menentukan tentang hasil pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Untuk yang keempat, kelompok sufi yang menyatakan diri telah mencapai tingkat kebenaran. Kelompok kaum sufi ini menyatakan bahwa mereka yang dapat mencapai tingkat kebenaran dengan Allah melalui pelacakan dan pengembaraan zaujiyah. Perolehan pengetahuan menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pertama-tama pengetahuan itu datang dari Tuhan melalui ilham. Tetapi ilham bukan merupakan wahyu atau kenabian. Dengan demikian, Al-Ghazali membedakan antara ilmu yang diperoleh dari ilham. Di samping itu, ada juga yang disebut dengan ilmu laduni, yakni ilmu yang menjadi terbuka dalam rahasia hati tanpa ada sebab yang datang dari luar. Al-Ghazali itu tampaknya juga memandang ilmu-ilmu alam pada umumnya dengan filsafat yang sah di dalam hal metafisika. Dia berpendapat diperlukan penetapan kembali batas-batas filsafat politik dan etika. Politik dan etika dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu religius. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Iqbal. Ini merupakan biografi dari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab pada tanggal 9 November 1977 yang bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah tahun Hijriah 1294. Muhammad Iqbal adalah keturunan dari kasta Brahmana dari Kashmir. Ia mendapat medali emas sebagai penghargaan karena prestasinya dalam ujian bahasa Arab. Kemudian pada tahun 1899, Iqbal memperoleh
gelar MA. Ia mendapat medali emas pula dalam ujian magister ini. Kedekatan antara guru dan murid antara Iqbal dan Thomas Arnold itu sangat erat. Muhammad Iqbal juga sempat ditunjuk sebagai guru besar bahasa dan sastra Arab di Universitas London, menggantikan Thomas Arnold. Juga diserahi jabatan ketua urusan filsafat dan kesusastraan Inggris di samping mengisi ceramah-ceramah keislamannya. Ini adalah karya dari Muhammad Iqbal. Untuk yang pertama, The Development of Metaphysics in Persia. Yang kedua, Asra Iqudi. Yang ketiga, Rumus Ibu Hudi. Yang keempat, Javid Mama. Yang kelima, Musafir. Yang keenam, The Reconstruction or Religious Thought in Islam. Yang selanjutnya, Zat Kalim. Yang selanjutnya, Bali Jibril. Yang terakhir, Letter and Writing of Iqbal. Oke, kita menuju konsep pemikiran Muhammad Iqbal tentang pendidikan Islam. Tujuannya yaitu yang pertama, tidak semata-mata untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dalam pengenalan jiwa dengan Tuhan. Yang kedua, memperkokoh dan memperkuat individualitas dari semua pribadi. Yang ketiga, keseluruhan potensi manusia yang mencakup intelektual, fisik, dan kemauan untuk maju. Yang terakhir, mampu memecahkan masalah-masalah baru dalam kondisi perseorangan dan masyarakat atau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Untuk materinya yaitu pertumbuhan individualitas peserta didik, nilai sejarah dan budaya, perpaduan antara sistem, nilai ilmu pengetahuan dan agama. Untuk metodenya yaitu yang pertama, self-activity, merupakan metode yang terbuka, bebas bagi keaktifan sendiri untuk mencari potensi diri. Untuk yang kedua, learning by doing, merupakan cara menghadapkan siswa pada situasi baru. Untuk metode yang ketiga yaitu metode tanya jawab, untuk mencetak pribadi yang kritis, yaitu terus bertanya dan tidak begitu saja menerima pandangan atas dasar kepercayaan belaka. Oke, untuk metode yang keempat yaitu metode proyek atau unit, yaitu cara penyajian pembelajaran yang bertitik tolak dari sesuatu dan bermakna. Metode yang terakhir yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving. Untuk konsep pemikiran Muhammad Iqbal yang terakhirnya yaitu pendidik dan peserta didik. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu strategi pengembangan ilmu keislaman di Indonesia. Apa sih itu ilmu keislaman? Nah, ilmu keislaman adalah segala sesuatu yang bertalian dengan agama Islam. Awal perkembangan ilmu keislaman. Ilmu keislaman itu ada pada zaman awal dilaksanakan ilmu keislaman pada zaman awal itu dilaksanakan di masjid-masjid. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pusat studi Islam klasik adalah Mekah dan Madinah atau Hijaz, Basrah dan Kufah atau Irak, Damaskus dan Palestina atau Syam, dan Fustat atau Mesir. Ilmu keislaman di Indonesia. Pada awal perkembangannya Islam di Indonesia, pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara informal. Agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang Muslim. Modal pokok yang dimiliki mereka adalah semangat menuntut ilmu agama bagi anak-anak. Pondok pesantren adalah tempat murid-murid mengaji agama Islam. Selain pesantren, usaha pembangunan pendidikan Islam di Indonesia juga terus merambah ke sistem pendidikan nasional yang bersifat umum.
yaitu pendidikan yang berbasis nasional seperti MIN, MTSN, MAN, yang kapasitasnya sama dengan SD, SMP, dan SMA. Bahkan kini pesantren juga diadakan pendidikan yang berbasis nasional seperti SD, SMP, dan SMA demi mengikuti perkembangan pendidikan dan teknologi, karena kecenderungan anak Indonesia yang sudah mulai enggan untuk hanya menuntut ilmu agama saja. Untuk selanjutnya yaitu strategi keislaman di Indonesia. Strategi yang pertama, motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek, di mana nilai-nilai Islami menjadi acuannya. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya dan masyarakat dan umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek. Yang terakhir, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan masyarakat melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama. Oke, kita menuju yang terakhir yaitu keteladanan dalam ilmu keislaman. Salah satu faktor terpenting yang membawa Rasulullah pada keberhasilan adalah keteladanan. Rasulullah ternyata banyak memberikan keteladanan dan dalam mendidik para sahabatnya, yang kini menjadi sebab bobroknya moral sebagian besar anak bangsa di Indonesia yang tidak pernah menekan pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang tidak hanya mengulas ilmu yang bersifat teks saja, tetapi juga harus mendidik moral siswanya. Tidak hanya cara beribadah, cara berkehidupan sehari-hari itu kebanyakan merupakan contoh tentang cara kehidupan Islami. Banyak contoh yang diberikan oleh Nabi yang menjelaskan bahwa orang jangan hanya bicara, tetapi juga memberikan contoh secara langsung. Dalam peperangan, Nabi tidak hanya memegang komando, dia juga ikut berperang, menggali prajurit perlindungan. Oke, semua materi telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.